Ini adalah perjalanan menuju kampung saya, yaitu Desa Segendang. Ini baru sekitar sampai di Mengkudu atau Dili. Jalannya seperti ini. Karena ini baru habis hujan, jadi kondisinya sangat lumpur. Belum lagi ke dalamnya. Di sini aja sudah seperti ini, apalagi di dalam. Ini kita stop dulu sambil istirahat. Dan motor saya seperti ini. Di sini ada dua pilihan. Di sini sudah sampai pertigaan. Nah, di sini ada dua pilihan untuk menuju ke kampung saya. Kalau yang lurus itu adalah jalan menuju lewat Kalsel. Sedangkan yang belok kiri ini adalah menuju ke lewat Kalimantan Timur, jalan provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan lewat sini adalah menuju jalan Kalsel. Nah, di sini ada portalnya sekarang. Mungkin ini masyarakat desa yang memportal karena keseringan digunakan orang. Sebelumnya saya sering pulang ke sini, belum ada portal seperti ini. Mungkin karena masyarakat desa Sekayu di situ melalui jalan perkampungan, jadi mungkin dilarang untuk truk yang bermuatan berat. Sedangkan saya nanti lewat jalan ini, yang jalan provinsi Kalimantan Timur. Tapi ini untuk di sini jalannya memang bagus, tapi di dalamnya sangat parah. Nah, ini saya sudah masuk yang jalan provinsi. Nah, di sini juga belum ada listrik masuk, baru cuman tiangnya. Nggak tahu kapan kapal listrik masuk ke sini. Ini pun tiang ini baru masuk di tahun 2020 kemarin. Jadi kita di pedalaman ini belum ada listrik sampai ke pedesaan. Baru sampai di Dilinya, kecamatan yang ada listrik. Sedangkan di dalam belum ada listrik atau penerangan. Nah, ini mulai menemukan titik parah yang ada di dalam, di jalan provinsinya. Nah, ini bisa dilihat sendiri, mulai menemui titik parah. Kondisinya seperti ini. Dan di sini jangan harap menemukan kampung, karena di sini tidak ada rumah atau perkampungan sekitar 20 kilo lebih. Jadi ngelewatin hutan belantara. Jadi jangan harap misalnya ada keterabel mesin motor atau mobil atau bocor ban, jadi terpaksa harus dipaksa atau jalan kaki sepanjang 20 kilo. Nah guys, ini saya baru sampai di pertengahan hutannya. Nah, lihat saja kondisinya sangat tegang di belakang. Di sini tidak ada orang lewat sama sekali. Dan cuaca juga hari ini sangat tidak mendukung dan mau hujan lagi, mendung. Dan di sini juga tidak ada perkampungan, jadi kalau kehabisan bensin kita harus nunggu orang lewat dulu. Kalau kita nggak bawa stok, kehabisan bensin di dalam ini, jadi kita harus menunggu orang lewat. Atau ditinggal motornya, kita jalan kaki sekitar 10 kiloan lebih baru sampai perkampungan. Dan ini kondisi jalannya di sini. Ini kalau pas hujan mungkin sangat licin, karena ini belum hujan. Jadi kondisi jalannya seperti ini. Nah, di sini kita sudah sampai di perempatan atau sampai Desa Lomu, perempatan Simpang 4 Desa Lomu atau Simpang Riwang. Nah, di sini ada 4 simpang, di mana yang ke kiri itu adalah menuju Desa Riwang, sedangkan yang ke kanan adalah menuju Desa Sekayu. Yang lurus sendiri adalah Desa Lomu.
ini sudah mau hujan, jadi kita mungkin stop dulu nanti kalau sudah hujan. Ini adalah SD Desa Rom, di mana di sini untuk akses internet sendiri tidak ada. Jadi entah seperti apa dalam kondisi pada masa pandemi ini, pembelajaran seperti daring mungkin tidak layak untuk digunakan untuk di perkampungan karena jaringan tidak ada. Ini adalah kantor Desa Lomu, di mana untuk Desa Lomu ini sendiri cukup panjang karena jarak antar rumah ke rumah itu sangat jauh. Jadi di sini orangnya tidak mengumpul di suatu perkampungan. Dan jarak antara rumah ke rumah itu sangat jauh. Makanya perkampungan sangat panjang. Karena ini sedang hujan, jadi kita berhenti dulu di rumah orang singgah, rumah kosong, sambil nunggu hujan reda baru kita lanjut perjalanan. Jadi kita stop dulu di sini karena kondisi hujan sangat lebat, jadi saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dimana untuk warga kampung di sini juga dapat rumah bantuan karena kondisi sudah reda, jadi kita lanjut lagi perjalanan. Kurang lebih 1 jam perjalanan dari Desa Lomu. Sekarang kita sudah sampai Desa Pawing, di mana Desa Pawing ini sendiri masih gabung dengan Desa Pengguren untuk kantor desanya. Belum ada pemekaran untuk desa sendiri di Desa Pawing, mungkin karena kakaknya belum mencukupi untuk membuat desa sendiri. Ini adalah kondisi rumah yang ada di Desa Pawing, di mana kondisi sekarang masih hujan rintik-rintik, jadi kita nggak bisa laju, dan kondisi jalan juga cukup licin dan berlumpur karena jalannya masih tanah merah. Nah, di mana untuk jalan sendiri di Desa Pawing ini adalah tempat yang paling terparahnya dari masa ke masa. Belum ada perbaikan sama sekali untuk di Desa Pawingnya, dimana untuk kondisi jalan sama seperti yang dulu. Untuk di Desa Pawing ini sendiri jalannya masih cukup parah. Mohon maaf untuk pengambilan videonya, jadi saya tidak bisa terlalu banyak mengambil video di sini karena saya juga lagi sendiri, tidak ada teman untuk merekam. Jadi kondisi jalan juga cukup parah, jadi saya tidak bisa sambil merekam. Dan ini pun dalam kondisi hujan, jadi jalannya cukup licin dan mulai menemui titik banjir. Di sini kita sudah memasuki pertengahan Desa Pengguren setelah melalui Desa Pawing, di mana kondisi jalannya sendiri untuk ke Desa Pengguren seperti ini. Di mana dari Desa Pawing menuju Desa Pengguren itu kurang lebih 20 menitan kalau kondisi panas kering. Kalau kondisi seperti ini saya tidak tahu sampai jam berapa sampai di sana. Yang jelas karena kondisi kita dari sini sudah mendekati Desa Pengguren setelah bertubi-tubi melalui jalan berlumpur. Nah, sekarang ini sudah mendekati wilayah Desa Pengguren. Nah, di sini sudah memasuki rumah warga Desa Pengguren. Untuk Desa Pengguren sendiri sudah ada SMA-nya. Kalau SMP-nya di perkampungan sana, SMP Negeri 3 Batungau. Kalau di sini yang pinggir jalan umumnya adalah SMA Negeri 2 Batungau. Nah,
dimana kondisi SMA 2 ini sendiri di dalam pedalaman yang ada di Kecamatan Batungau. Nah, ini adalah kondisi SMA nya. Kalau untuk lokasi sangat luas, dan perumahan guru pun ada di pojok sana paling pinggir. Nah, ini adalah kondisi kantor desa yang ada di Pengguren Jaya, di mana kantor desa ini sendiri berada di samping SMA Negeri 2 Kecamatan Batungau. Ini kondisi jalan di dalam kampung desa Pengguren. Di mana rumah-rumah yang ada di desa Pengguren ini juga cukup jarang. Karena rumahnya juga berjauh-jauhan. Nah, ini adalah masjid desa Pengguren. Di sebelahnya ada pasar desa Pengguren. Untuk pasarnya sendiri ini biasanya hari Kamis malam Jumat. Ini adalah puskesmas desa Pengguren. Kita sudah sampai di perkampungan desa Pengguren. Saya sudah melewati desa Pengguren. Nah, kemudian dari desa Pengguren saya akan menuju desa Segendang, yaitu kampung halaman saya sendiri. Nah, dari mana? Dari desa Pengguren ini kurang lebih 30 menit untuk menuju desa Segendang, dengan kondisi jalan berbatuan putih dan masih ada lumpurnya. Untuk perkebunan atau pertanian sendiri yang ada di jalan Pengguren antar desa Segendang ini, ada yang petani karet, ada yang sebagian sawit. Nah, dari saya kecil sampai sekarang pulang pergi sekolah Pengguren Segendang, kondisi jalanan sampai sekarang masih seperti yang dulu, tidak ada mengalami perubahan. Inilah kondisi jalannya. Nah, ini kondisi jalan di pertengahan antara desa Pengguren sama desa Segendang, di mana kondisi jalan sama seperti yang saya lalui dari tadi. Penuh kubangan, penuh dengan lumpur. Karena ini kondisi habis hujan, jadi jalanannya semakin parah. Melewati rintangan jalan lumpur bertubi-tubi, kita sudah sampai di desa Segendang, di mana desa Segendang ini kampung saya sendiri. Nah, kita sudah sampai di mana ini adalah kantor desa Segendang. Di mana desa Segendang sendiri di sini masuk desa terakhir yang memasuki wilayah Kecamatan Batungau. Di mana desa Segendang ini sendiri berada di paling ujung, yaitu bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah masjid desa Segendang. Dan akhirnya kita sudah sampai di rumah sekitar jam setengah 6. Ini adalah rumah saya. Ini adalah rumah yang dulu. Ini adalah kondisi motor saya setelah melalui rintangan bertubi-tubi kena lumpur. Halo guys, ini saya sudah sampai di rumah sekitar jam setengah 6. Karena kondisi jalan yang cukup parah untuk hari ini, jadi perjalanan kali ini sangat lama. Dari jam 2 berangkat dari Tanah Grogot sampai sini jam setengah 6.